warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rina. Dan sekarang kita lagi di jalan nih guys. Kita mau menuju ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Kenapa kita ke sana dan ngapain ya kita ke sana kira-kira? Kita ke rumah sakit itu mau mengupayakan pengobatan untuk salah satu tapi dua klien kita. Yang pertama itu ada Ibu Sarki. Halo Ibu Sarki. Nah, sebelah sini Bu. Susah Ibu Sarki itu jadi agak susah guys bergeraknya karena memang perutnya membesar ya. Perutnya membesar kenapa sih Bu? Maaf boleh tahu? Kista. Katanya kista. Iya. Kemarin udah diperiksa belum? Kemarin udah waktu di bawah itu. Iya, di USG ya. Iya, katanya itu kista. Iya. Gak ada apa-apanya, gak ada bayinya. Iya, gak ada bayi. Jadi Bu Sarki ini udah beberapa hari di yayasan guys. Kita evakuasi karena memang perutnya membesar. Terus dia ini orang terlantar ya. Dia nggak ada keluarga, tidak ada data diri. Setelah beberapa hari di yayasan kita upayakan pengecekan data diri dan untuk perutnya yang besar ini kita upayakan juga nih ke vaskes terdekat kemarin dan katanya kista. Sekarang kita mau lanjutan pengobatan berikutnya guys. Kita bawa ke rumah sakit yang lebih besar lagi untuk kistanya sama untuk apa namanya Ri? Mental. Iya, untuk perbaikan mentalnya apa nih? Gejalanya seperti apa, terus upayanya seperti apa ke depannya kita akan lakukan itu step by step ya guys. Dan untuk Vanessa ada something ya, ada sesuatu hal yang terjadi semalam dan mungkin ada beberapa tekanan di beberapa akhir-akhir ini. Dia merasa banyak yang nggak nyaman kan, Sensitif. ya sangat sensitif. Dia tidak seperti biasanya. Memang dari beberapa 1 mingguan lebih ya, aku memang ngelihat dia yang cukup down. Dia mulai tidak seimbang dan tidak stabil. Iya, beberapa hari ini ke-trigger kali ya, karena mungkin aku nggak sabaran gitu kan. Iya. Aku udah ngomong baik-baik tapi malah jadinya aku nggak sabar, aku malah jadi meledak gitu. Karena aku cuma meledak di sebuah situasi aja karena gara-gara situasinya gitu. Kalau dari kemarin kamu selalu ngeluh aku capek Kak, kurang istirahat, padahal kita semua udah memaksimalkan untuk istirahat kamu, berbeda dengan yang lainnya nih. Nah, makanya sekarang kita melakukan pemeriksaan lagi. Apa yang harus obat, mungkin ada perubahan di obat kah atau apa nih yang harus ada diperbaiki lagi dari Tapi harus dirawat kan? Kita lihat nanti apa kata dokternya nih. Mudah-mudahan upaya kita ini membuahkan hasil buat Vanes, terutama Vanes ya, karena memang Vanes ini bukan hanya sekedar klien yang begitu udah ada pemulihan dia dipulangkan, enggak. Karena Vanes itu udah kita anggap bagian dari PNY itu guys. Makanya untuk hal yang sensitif sedikit pun buat Vanes tuh kita upayakan yang terbaik. Nes, apa nih yang harus diperbaiki, kenapa nih? Tapi yang aku bangga itu semenjak aku di PNY itu aku juga emosi aku bisa aku kontrol. Bisa lebih baik lagi. Kecuali kalau emang benar-benar aku udah sabar terus tahu meledak nangis gitu, nangis habis itu marah-marah nggak sadar kadang-kadang. Cuman aku lebih dari belakangannya aku udah benar-benar kayak sabar, jadi apa-apa tuh aku ngalah gitu, sabar gitu kan. Boleh cerita nggak sih ke teman-teman di rumah apa yang
terjadi semalam kamu bisa sampai seperti itu. Dan jujur guys, bikin aku ketakutan. Aku kira Vanessa itu kesurupan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi gini guys, obat aku kan sebenarnya kan cuma ada 2 ya. Sehari itu 1. Jadi tadi pagi itu harusnya 1, malam itu 2 ya kan. Nah terus abis itu aku punya obat lagi nih yang lain gitu. Dan itu dia tuh merilekskan otot-otot dan juga bikin tenang gitu. Dan aku minumnya itu lebih dari 1 guys gitu. Jadi akhirnya aku salah dan aku akhirnya jadi menghadapi kayak yang nggak stabil gitu segala macam. Tapi itu akan hilang sendirinya gitu kalau misalkan mau minum lagi, itu pun harus sesuai takaran guys gitu. Jadi ya kayak gitu sih guys, gara-gara aku minum ya kuning itu terlalu banyak gitu. Jadi Vanessa ini minum obat 2 butir dicampur sama salah satu minuman yang bikin soda. Dan awalnya tuh ya jam 1:30 malam dia bangunin Karina, dia penuh kesadaran tuh. Aku lapar, aku bukain pintu, aku minum susu aja. Oke, aku kasih ya tuh susunya. Dia ngambil sendiri gitu. Tiba-tiba 2:30 dia bukan ngetok ya, tapi dia yang nyebutin Kanopi, manggil Kanopi, nyebutin Kavita juga. Dia benar-benar berhalusinasi. Dia mengira ada Kanopi, ada Kavita, ada Mas Jamhari berikut istrinya juga guys. Itu benar-benar bikin aku telepon orang-orang yang ada di luar sana ya, tim yang lain. Ini kenapa gitu sama Vanes? Dia kesurupan kali karena memang dia ini hide kan. Kalau misalkan bilangnya Tenovi emang beneran ada gimana? Kalau emang Tenovi beneran ada pas itu kan? Nah, dia mengira coba kamu jadi gue nggak enak sih. Lu apa ya? Tapi takutnya jadi malah ini nggak jadi negatif gitu. Nggak apa-apa. Nggak, soalnya gini guys, menurut aku mungkin semua pada nganggap aku halusinasi gitu. Iya. Tapi menurut aku halusinasi kalau misalkan berbagai pills doang itu nggak banyak halusinasinya, cuman kayak ya apa sih, ngeliat kayak wah itu apaan tiba-tiba muncul gitu misalkan. Berarti jam 3 pagi. Jam 3 pagi aku tidur. Ya aku tidur. Terus aku lihat HP aku kayaknya dicek gitu, dan aku nggak suka privasi aku dicek, aku marah-marah akhirnya. Awalnya itu aku masih santai, terus nggak dibukain, sama Vita juga nggak dibukain, sama Kapil juga nggak dibukain. Akhirnya aku marah karena aku ngerasa aku nggak didengerin gitu, nggak didengerin, kayak nggak di ngertiin gitu doang sih. Mungkin kalau situasinya nggak kayak gitu aku nggak mungkin meledak gitu kan. Iya, jadi posisinya kan Vanes itu di kamar belakang ya guys. Kita kunci ya supaya ada waktu mereka buat istirahat atau segala macam, tidak terlalu bolak-balik ke tim pengurus yang ada di dalam sana. Dan semalam itu dia mengira di dalam rumah tuh ada Kanovi, ada Kavita, ada April, semua dipanggil. Kak, bukain pintunya, kenapa kalian begini-begini? Ada tim, apa sih kamu bilang? Memang ada Tenovi kak? Iya memang ada katanya. Ada beneran. Lalu, gue nanya satu-satu ya. Iya. Menurut Vanessa, Tenovi ada di situ? Ada kan, soalnya kita ngobrol dari jendela. Terus dia ngomong ke gue, lu main ini lagi ya, pios-pios lagi gitu. Itu jam berapa? Itu kayaknya jam berapa? Gue lupa sih, gue nggak ngeliat jam bang. Pokoknya dini hari aja. Enggak, malam. Mas, maghrib. Iya, maghrib malam deh. Pokoknya maghrib malam, gue nggak hafal, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu memang ada dia bang. Itu ya, itu menurut Vanessa. Nah, sekarang gue nanya menurut Kak ini ya, jangan dicela dulu satu-satu ya. Iya. Ayo. Iya, jam 2:30 posisi aku memang karena keadaan sekarang lagi ini ya, kita terbagi beberapa tim, aku di yayasan stay sendiri, dan di jam 2:30 ya aku sendiri yang jaga. Di belakang ada Bu Sarki sama ada Fitri, dan memang Fitri juga bisa menjadi saksi. Aku juga punya rekaman suara ya. Aku ada rekamannya dari kamar, aku videoin. Aku pikir dia nelfon kayaknya deh. Aku masih komunikasi tuh sama Fitri. Karena memang kita semua tahu kan posisi April ada di mana, Vita ada di mana. Jadi wah ini parah nih. Aku pikir dia kesurupan, bener-bener kesurupan, dia ngobrol sendiri gitu kan. Ada Tenovi? Kagak ada, dari jam 2:30 pagi sampai jam 5 pagi. Tapi kan Vanessa bilangnya maghrib. Maghrib malam ada. Posisi maghrib itu aku pulang nganterin HP iPhone dari rumah sakit
aku pulang tuh maghrib, aku kasih makan dan aku kasih Vanes HP. Jujur waktu itu aku kasih dia butuh privasi segala macam bla bla bla. Aku kasih bonus dia sampai 2 jam. Dari jam 6 sampai jam 8 malam. Sedangkan biasanya hanya 30 menit atau 1 jam aja kan Nes ya. Iya, bener. Aku kayak gimana nih, kurang gimana nih? Aku udah kasih waktu. Ya pengertian lah gitu. Aku sampai nungguin dia, Nes, udah jam 8 kurang 15 menit nih, waktunya makan malam gitu. Dia masih telepon ke dedinya, ke siapa aku nggak tahu gitu kan. Itu posisi dari jam 6 malam sampai jam 8 malam dia masih teleponan. Aku dengan santainya duduk manis nungguin dia kemana-mana. Sampai akhirnya, Vanessa, aku 3 kali manggil, waktunya makan malam sebentar lagi, waktunya kita off, kita istirahat. Karena di yayasan kita istirahat secara teratur. Di jam berikut kita istirahat, di jam berikut kita makan. Dan semua harus taati aturan itu. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Itu guys cerita dari aku. Apa yang mau disampaikan lagi nih dari cerita mungkin semalam? Pada saat itu kan bukan jam 3-an ya, jam 3-an nggak mungkin banget ya Novi di situ kan. Malam ada tapi sama orang rehab juga ada yang ngangkut aku. Aku takut tuh di situ. Akhirnya pintu dikunci, aku pengen nelfon Dedi, dipegang lah sama si Kavita sama Kanovi HP-nya. Ya, jadi aku panik tuh. Dia sempat agak rada berteriak juga karena HP-nya di bayangannya dia itu HP-nya diambil sama Kanovi dicek. Makanya dia sempat agak rada histeris. Aku nggak berani keluar guys karena memang posisinya sendiri. Terus Fitri juga kan dalam keadaan sakit di belakang. Cuma kita kontekan aja lewat HP. Posisi mesti aman, nggak apa-apa. Sampai di jam 5 pagi aku keluar tuh sama Mbak Fitri barengan. Kamu kenapa Nes? Kita tanya nih bareng-bareng berdua. Kenapa bisa seperti ini? Dan akhirnya tahulah kalau misalnya dia ini mengonsumsi obat yang memang seharusnya tidak boleh dikonsumsi. Bahkan tadi jam 5 kan kita udah ngobrol baik-baik nih ya sama Vanessa sampai jam 5:30. Nes, please ya, gua belum tidur gitu. Yuk kita bobo. Nah, aku memohon dengan sangat-sangat penuh drama sebelumnya. Akhirnya dia mau tidur sampai jam 7. Jam 7 pagi dia udah bangunin lagi. Aku udah kayak zombie deh kayaknya guys. Apa sih Nes? Dia sebelum dibukain pintu masih dengan halusinasinya. Kerupuk melayang lah, ada Kak Nisa lah, ada benda jatuh dari atas gebrak. Kak Nisa ya? Itu kan Nisa ya? Dia langsung salaman kayak gitu ceritanya. Gue kan lagi tidur ya. Terus habis itu ada Bang Agi, ada Bang Hari gitu di luarnya. Nah aku samperin dong, aku tiba-tiba invisible, nggak ada siapa-siapa, tapi ada suaranya gitu. Terus aku pikir lama-lama, wah ini setan nih, langsung masuk aku. Tapi ada lagi orangnya gitu, ada lagi Bang Agi sama Bang Hari. Aku kira tuh datang rame-rame sama Tenovi gitu loh. Menurut Vanessa saat itu tuh gitu. Iya, ada tim rame-rame ke yayasan. Dan aku benar-benar jujur, aku benar-benar masih ingat, tapi nggak ingat semuanya gitu. Aku ingat aku ketemu sama siapa aja. Guys, itu dia ya cerita yang mendebarkan. Kita cek ya sekarang berarti ya. Horor. Kita langsung kalian ikuti terus perjalanan kita menuju rumah sakit buat memastikan apa sih yang terjadi sama Vanessa ini guys, oke? Dan Ibu Sarki juga ikuti terus perjalanan kita.